ibadah kita. Nah, adik-adik udah pada mandi belum? Kalau sudah mandi, yuk duduk yang rapi semua ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan buku-bukunya, buku tulisnya. Jangan ada lagi ya yang sambil makan, jangan ada yang main-main, jangan ada yang jalan-jalan. Pokoknya kita fokus untuk beribadah. Yuk, sekarang sebelum kita bersaat teduh, kita naikkan satu pujian. Yesus kupanggil. Silakan musik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Tuhan telah menyertai kami, telah memimpin kami di sepanjang malam hingga pada pagi ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Pimpin kami Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami Tuhan Yesus boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati pimpinan Tuhan, bahkan firman-Mu Tuhan boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Allah berdahsyat. Yes, yes, yes. Wah, semoga semuanya sehat ya adik-adik, meskipun kita ibadah di rumah saja. Nah adik-adik, minggu ini sudah ada kakak Deborah, Kakak Mani, Kakak Yani, dan abang-abang pemusik kita. Hai bang. Nah adik-adik, kita sudah mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu satu pujian. Selamat datang di sekolah minggu. Musik. Kami sangat bersuka cita.
duduk kembali. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang punya sahabat? Kak Deborah punya sahabat? Punya dong. Kak Rohani? Punya dong. Kak Mariani juga punya sahabat. Sahabat kita semua, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita berdiri, kita nyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Musik. Adik-adik, dipersilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dari hukum Taurat yang ke-6 dan artinya. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau melanjutkan pujian kita, tapi sebelumnya kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Bila Nanti Yesus Datang. Musik. Marilah kita berdoa, memohon ampunan dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin.
kita pengakuan iman Ratu. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita pemohon ya. Yang pertama, bagi adik-adik yang sudah mengumpulkan kreativitasnya minggu lalu, adik-adik boleh melihat videonya setelah ibadah ini selesai. Dan untuk kreativitas minggu depan, boleh kita lihat di grup orang tua. Pengumuman yang kedua, kita akan merayakan hari Natal, yaitu tanggal 12 Desember secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang ketiga, buat orang tua, kami harap sudah mendownload aplikasi Zoom. Yang keempat, batas pengumpulan liturgi setelah dibagi tanggal 23 November. Yang kelima, liturgi direkam pakai video dengan resolusi tinggi, posisi kamera landscape dari pinggang ke atas, suaranya jelas, backgroundnya putih, dress code-nya warna hijau, dan nggak boleh pakai kaos. Yang keenam, Natal horor kecil akan dimulai jam 1 siang. Yang ketujuh, Natal horor besar akan dimulai jam 4 sore. Nah, yang kedelapan, adik-adik, kita tetap mengumpulkan siluan Natal ya. Jadi, mulai sekarang adik-adik bisa sisihin uang jajannya. Dan nanti akan dimasukkan dalam amplop, dititipkan kepada orang tua ya adik-adik. Terima kasih. Sekian pengumuman. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi, kita akan nyanyikan lagu Mukjizat Itu Nyata. Musik. Terbatas kuasa-Mu Tuhan.
kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara segenap hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik HKBP Resort Cakung. Firman Tuhan, kabar sukacita bagi kita hari ini, itu diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 24 sampai ayat 26. Dikatakan demikian. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu HKBP Resort Cakung, apa kabar semua? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini adalah minggu akhir tahun kalender gerejawi. Dan minggu yang akan datang kita akan memasuki minggu-minggu Advent, yaitu menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia yang kita rayakan setiap tahunnya dalam perayaan Natal anak-anak sekolah minggu. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, meskipun kita masih melaksanakan ibadah secara online, dan Natal kita juga mungkin akan dilaksanakan secara online, tapi kita harus selalu berdoa bahwa Tuhan selalu bersama dan beserta dengan kita. Firman Tuhan bagi kita hari ini itu menceritakan kehidupan 3 orang bersaudara dalam sebuah keluarga, di mana diberitahukan bahwa mereka hanya bertiga saja tanpa orang tua. Siapakah ketiga orang kakak beradik yang dimaksud di sini? Mereka adalah Marta, Maria, dan bersama adiknya Lazarus. Lazarus, adik Marta dan Maria, saat itu sedang menderita sakit. Sebagai seorang kakak, tentunya Marta dan Maria sangat khawatir akan keadaan adiknya tersebut. Mereka berusaha mencari cara bagaimana supaya adiknya dapat ditolong dan disembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Mereka pergi mencari orang yang dapat mengobati adiknya Lazarus. Pada akhirnya mereka datang dan memberitahukan kepada Yesus tentang keberadaan yang dialami oleh adiknya tersebut. Tentu rasa khawatir mereka itu mereka sampaikan kepada Yesus dengan harapan adiknya Lazarus akan segera memperoleh kesembuhan. Itulah pengharapan mereka. Namun apa yang terjadi? Apa yang diharapkan belum tentu itu apa yang terjadi. Seperti yang dialami oleh Marta dan Maria. Apa yang mereka harapkan terjadi kepada adiknya, tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah Lazarus akhirnya meninggal dunia. Sungguh
sangat sedih. Hati Marta dan Maria yang harus ditinggal oleh adik kesayangan mereka. Suasana duka yang tidak dapat tergambarkan sedang menyelimuti hati Marta, menyelimuti hati Maria saat itu karena kehilangan orang yang sangat mereka sayangi. Di tengah situasi kesedihan yang menyelimuti hati Marta dan Maria, Yesus datang melayat ke rumah mereka, dan Yesus memberikan penghiburan kepada mereka serta membangkitkan semangat hidup mereka kembali. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana perasaan kita jika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi? Tidak dapat dibayangkan. Yang pertama, tentu kita merasa sedih sekali. Mengapa kita sedih? Karena orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, orang yang dekat dengan kita meninggalkan kita. Kita kehilangan mereka untuk selama-lamanya. Yang kedua, tentu bagi kita tidak mudah untuk menerima apa yang telah terjadi. Mungkin kita akan bertanya-tanya sepanjang hidup kita, mengapa ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi kepada saya? Mengapa Dia meninggalkan saya? Mengapa adik saya meninggalkan keluarga kami? Mengapa orang tua kami meninggalkan kami? Pertanyaan mengapa itu bisa terus muncul di dalam kehidupan kita, yang membuat kita semakin sedih. Bahkan yang ketiga, rasa takut, rasa khawatir itu bisa menghantui terus kehidupan kita. Kita akan mengatakan, kemana kami nanti? Bagaimana kami nanti? Apa yang akan terjadi pada kami nanti? Itu bisa terjadi, menjadi tanda tanya dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu sampai kapan pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pasti, semua itu boleh terjadi di dalam kehidupan setiap orang, bahkan hidup orang percaya sendiri. Dan semua itu bisa menekan kehidupan kita ketika cobaan itu datang di tengah-tengah kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Tetapi firman Tuhan hari ini, kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah keluarga yang mengalami penderitaan, Marta dan Maria yang kehilangan adiknya Lazarus, ini mengingatkan mereka, juga mengingatkan kita orang percaya, bahwa yang pertama dikatakan kepada kita, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Apa artinya? Artinya adalah hidup di dalam Yesus adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Apapun yang terjadi, yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, dalam suka, terlebih di dalam duka, hanya Tuhan pegangan hidup kita. Yang kedua, Tuhan senantiasa menjadi pegangan kita. Mari kita pegang erat-erat. Kapanpun, apapun yang terjadi, jangan pernah kita melepas tangan Tuhan, walau sedetik pun. Dalam penderitaan, ketika kita lemah, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya yang memegang erat tangan kita. Hanya saja
ketika kita lemah, kita tidak mampu memegang tangan Tuhan dengan erat dan kuat. Tapi ingatlah dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah melepaskan pegangan tangannya memegang tangan kita. Anak-anak sekolah minggu, berikanlah tanganmu dipegang oleh Tuhan, dan jangan pernah melepaskan tangan Tuhan dari genggaman tangan kita. Siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa artinya? Adik-adik sekolah minggu harus senantiasa setia dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah di dalam tumbuh kembangmu, kamu selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah hidupmu, karena Tuhan yang akan mempersiapkan jalan-jalan yang harus kamu lalui. Berbuat baiklah senantiasa sepanjang hidup, dan menjadi anak-anak yang selalu peduli dengan orang tua, peduli dengan saudara, kakak, abang, peduli dengan adik, peduli dengan teman-teman, baik teman-teman sekolah minggu maupun teman-teman bermain. Mari saling memperhatikan satu sama lain. Mari saling peduli satu sama lain. Bahkan mari selalu mendoakan mereka agar Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, orang yang selalu berpegang pada Tuhan, ia akan senantiasa beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan yang harus dilaluinya. Yang keempat, kematian Yesus membawa kehidupan baru bagi adik-adik sekolah minggu HKBP Cakung, bagi kita semua, bagi setiap orang percaya. Kita menjadi anak-anak yang siap dan selalu menjalani hidup bersama dengan Tuhan kita yang baik. Dan melalui kebangkitan Lazarus, itu membangkitkan semangat hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita senantiasa bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menguatkan kita. Salam sehat selalu buat adik-adik sekolah minggu HKBP Resort Cakung. Jangan pernah lupa berdoa, selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami ucapkan kehadapan-Mu Tuhan, buat sapaan firman-Mu pada minggu ini buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan mengingatkan kami bahwasanya Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia senantiasa beroleh kehidupan meskipun hidup sudah berakhir. Hidup di dalam Yesus adalah kehidupan baru, karena Tuhan telah memperbaharui kehidupan kami di dalam iman percaya kami. Begitu juga buat seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Cakung, dimanapun mereka berada, yang saat ini mengikuti ibadah online. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan selalu menyertai kami. Engkau selalu memberikan hikmat, kesehatan, sukacita buat seluruh anak-anak kami, sehingga dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan selalu memberkati, memberikan apa yang mereka perlukan, dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati orang tua, anak-anak sekolah minggu dalam setiap pekerjaan mereka. Di tengah-tengah
kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati, dan Tuhan juga mengajar orang tua untuk membimbing anak-anak mereka bertumbuh di dalam takut akan Engkau Tuhan. Dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi mereka di dalam menjalani kehidupan. Kami juga berdoa buat keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Hidup di dunia akan berakhir, tetapi hidup di dalam Kristus tidak akan berakhir, kekal sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan penghibur bagi mereka yang memberikan sukacita, kekuatan, ketabahan, sehingga mereka dapat melalui kehidupan ini selalu bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap nafas kehidupan mereka. Kesedihan Engkau ganti Tuhan sukacita. Biarlah itu Bapa senantiasa tinggal dalam kehidupan saudara-saudara kami. Itulah Bapa pengharapan kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu sekolah minggu. Kami mau serahkan segalanya, kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu semakin dimuliakan atas hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya lipat yang rapi, masukkan ke dalam amplop, dan nanti diberikan ke mama papanya. Nanti mama papanya yang memberikan ke gereja. Kita nyanyikan lagu Selamat di Tangan Yesus. Musik. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati.
ini adalah kreativitas saya. Terima kasih.